Hai guys, selamat hari Kamis. Sekarang aku mau bikin sesuatu yang manis-manis. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya nih, aku mau sedikit cerita dulu. Sebenarnya aku tuh udah beberapa kali bikin yang namanya caramel bread popcorn. Tapi karena tekstur si karamelnya itu kalau dia makin dingin otomatis kan makin keras tuh. Dan karena roti itu, menurut aku sih roti yang garing ketemu karamel itu bakal lebih keras jatuhnya untuk digigit atau dikunyah daripada popcorn yang terbuat dari jagung-jagungan. Setuju nggak? Nah, makanya dari itu aku tuh ngelakuin trial dan error berkali-kali dan cobain juga ngeliat gimana reaksi suamiku kalau aku bikin caramel bread popcorn, dari yang mulai karamelnya tebel, karamelnya tipis, sampai aku bikin yang teksturnya itu benar-benar tipis banget karamelnya, menyerupai kayak bagelen. And ternyata suamiku lebih suka yang teksturnya kayak bagelen kayak gini. Jadi setelah aku bikin video ini dan setelah aku masak si roti ini, aku putusin kalau ini namanya bukan caramel bread popcorn, melainkan simple bagelen. Oke deh kalau gitu, tanpa perlu panjang berbasa-basi lagi, ini dia bahan-bahan yang aku pakai. Ada 5 slice roti tawar, aku pakai beserta kulit ya. Terus lanjut juga ada gula pasir, di sini aku pakai 5 sendok makan gula pasir. Next ada air, tapi aku pakai secukupnya aja, nggak semuanya. Lalu di sini ada butter atau margarin, aku pakai Blue Band Cake and Cookies ya. Terus juga yang terakhir ada Ultra Milk Full Cream yang 200 ml, tapi di sini aku nggak pakai semuanya. Aku pakai cuma beberapa sendok aja. Oke deh kalau gitu, ini dia semua bahannya dan kita lanjut ya prosesnya. Ini sekarang mulai aku lagi potong-potong nih untuk roti. Untuk roti sengaja aku potong kecil-kecil karena tujuannya bikin cemilan manis gini mau aku bikin untuk temen ngopi. Ya jadi ngopi sore-sore atau ngeteh cantik gitu kan. Terus ditemeninnya pakai cemilan si roti ini, simple bagelen ini. Aduh, dijamin deh enak banget. Oh iya, perlu diketahui juga ya, sebenarnya dari segi bahan-bahan itu hampir sama banget kayak si caramel dan popcorn. Tapi dalam segi pembuatannya itu ada sedikit berbeda. Perbedaannya ada di segi mana? Yuk ditonton sampai habis videonya. Next step selanjutnya aku lagi mulai oseng-oseng tanpa minyak, tanpa butter, roti-roti yang tadi udah aku potong-potong ke pan atau teflon panas ya. Dioseng-oseng kayak gini sampai si roti-roti kecil ini nih bener-bener ringan banget teksturnya. Nah, ringan kayak gini dan berwarna kecoklatan. Pokoknya kalau kamu terus oseng-oseng, pasti kamu bisa bedain deh tekstur roti yang agak berat dimana belum kering, dan tekstur roti yang kering dan mulai agak ringan ketika dibulak-balikin kayak gini. Nah, ini udah mulai agak ringan nih, dan juga bisa dilihat ya tekstur rotinya tuh dari yang tadinya agak tebel, sekarang tuh mulai agak menciut sedikit karena kering dan dia terus dioseng-oseng. Pokoknya kalau kamu oseng-oseng terus, kamu pasti bisa lihat perbedaannya. Tuh, sampai aku zoom. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Please kelihatan. Oke deh, kalau udah diginiin, dioseng terus pokoknya sampai benar-benar kamu bisa rasain kalau teksturnya itu emang udah kering banget. Lanjut, boleh dimatiin api dan kita pindahin ke wadah. Ini sekarang mulai aku mau pindahin ya ke wadah piring roti-roti yang udah kering tadi. Nah, karena teflonnya mau lanjut aku pakai lagi untuk membuat saus manis-manisnya. Atau kalau untuk resep bread popcorn disebut juga saus karamel. Ya, jadi sekarang aku masukin gula pasir. Ini aku pakai kurang lebih 5 sendok makan dalam keadaan pan yang udah panas ya, atau teflon yang udah panas. Next aku kasih air, airnya itu kurang lebih 4 sendok makan. Ya, kita diemin dulu sampai makin blebek-blebek atau makin mendidih. Next aku masukin sekarang Blue Band Cake and Cookies, juga dibarengin sama 5 sendok makan susu UHT full cream. Ya, kalau udah masuk semuanya baru boleh diaduk.
Aduknya ini aku saranin banget pakai spatula atau apa ya ini tuh namanya. Pokoknya yang bahannya itu karet lentur anti panas gitu loh, kayak gini yang aku punya ini. Karena ini tuh sangat memudahkan. Selain memudahkan untuk ngaduk, juga nanti tuh terasa banget deh, mudah banget kalau saat roti udah mulai masuk, roti kering maksud aku yang mulai masuk, itu tuh dia akan lebih mudah untuk ngaduknya, jadi nggak kaku-kaku kayak kalau kita pakai spatula yang kaku gitu loh. Oke deh, masih terus diaduk. Ini aku aduk terus-terusan supaya nggak jadi lengket-lengket ke wajan. Terus aku juga ingetin ya, di sini aku tuh aduk ini semua sampai warnanya itu kuning kecoklatan atau golden brownie. Itu aja udah cukup. Aku nggak bikin tekstur ini jadi kayak karamel, karena memang kalau karamel itu ketemu roti kayak tadi aku bilang di awal, bakal jadi keras banget jatuhnya kalau misalkan kita makannya itu nggak langsung dimakan setelah jadi. Maksud aku kalau misalkan kita bikin terus dimakannya 5 jam kemudian tuh udah keras. Oke, next sekarang aku masukin rotinya ya. Ini roti kering yang tadi aku taruh di piring, aku masukin ke sini dan aku aduk bareng-bareng dalam keadaan api kecil aja ya. Aku aduk-aduk perlahan kayak gini supaya si saus manis-manisnya ini rata ke roti. Oke, kalau misalkan kita bikin caramel bread popcorn, itu kan harus karamelnya itu benar-benar coklat ya, atau si sausnya itu benar-benar coklat ya. Nah, kalau di sini aku nggak bikin si saus ini jadi coklat banget, cukup berwarna kayak gini aja tuh udah cukup gitu. Terus aku aduk-aduk ya sampai semuanya rata seperti ini. Baru kalau aku udah ngerasa ini semua tuh udah rata banget, baru deh aku matiin apinya. Oke, next step yang paling akhir, tinggal kita tuang roti yang udah bercampur dengan saus tadi, saus manis tadi, aku pindahin ke kertas makan. Ini tuh kertas makan yang biasa dipakai di warteg-warteg itu loh. Karena aku nggak punya baking paper, jadi ya udahlah ya, aku taruh di kertas makan. Tapi kalau kamu mau pindahin ini ke piring atau mangkuk, it's okay. Ini itu aku kasih tahu ya, nggak akan lengket-lengket atau nyatu-nyatu yang sampai harus kita pisahin satu-satu kayak caramel bread popcorn. Itu nggak akan kayak gitu, karena dia tuh teksturnya nggak saling berdempetan satu sama lain gitu loh. Tuh masih gampang untuk dipisah-pisahinnya. Jadi kalau mau ditaruh piring juga it's okay. Ini karena aku terlalu rajin aja, jadi aku taruhin di kertas makan. Enggak deh, karena aku masih punya banyak stok kertas makan, jadi aku taruh di kertas makan. Nih penampakannya dari deket kayak gini loh, mirip nggak sih sama bagelen? Tapi ini versi yang sekali masuk mulut langsung habis gitu loh, nggak harus digigit-gigit terus berantakan kemana-mana remehannya. Oke, lanjut. Sekarang aku mulai mau masukin ini ke toples. Kenapa aku masukin ke toples? Supaya nggak alot. Aku masukin ke toples karena ini rencananya mau aku bikin untuk cemilan malam-malam sembari nonton drakor sama suami. Karena suami aku juga sekarang jadi suka drakor, dan kalau sambil nonton itu bawaannya suka pengen bilang, saya nggak ada cemilan. Makanya aku bikinin ini untuk stok nanti malam. Nah, kalau ditaruh toples cantik ya. Ini aku jamin 24 jam pun gak akan melempem, asalkan kita pakai toples yang oke ya. Maksudnya dari segi rapetnya, kedap udaranya itu oke. Insya Allah ini gak akan melempem. Tuh kan, kayak gini, cantik kan ditaruh toples pun. Tuh, let's take a look ya. Dari dekat, tuh. Pokoknya ini garing banget deh, enak banget. Manis tapi nggak terlalu manis, ada gurihnya juga karena tadi aku pakai butter. Dan ini tuh sama sekali nggak keras walaupun kamu makannya 24 jam kemudian. Oke deh, sekali lagi aku kasih tahu, kalau kamu butuh teman untuk ngopi atau ngeteh, yuk cobain bikin Simple Bagelen. Selamat mencoba di rumah.